Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani warahmatullah. Alhamdulillah, kita mengucapkan hamdalah dalam rangka bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat yang ke-264. Ini tentang masalah bersedekah dan tentang hukum atau larangan membatalkan pahala sedekah. Semoga kita diberi ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu", wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Artinya, jangan kau batalkan. Maksudnya, batalkan itu apanya? Batalkan pahalanya. La tubtilu sadaqatikum, janganlah kau batalkan pahala sedekah kalian bil manni wal adha, dengan menyebut-nyebut ya dan dengan menyakiti perasaan dari si penerima. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Sebagaimana orang yang menginfakkan hartanya ria'an nasi, ya, ria'an nasi karena pamer atau ria, ya, agar dilihat oleh manusia. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Famathaluhu, perumpamaan dia, kamathali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Perumpamaannya seperti batu licin, ya, seperti batu licin. Alaihi turabun, di atas batu licin itu ada turab, ada debu, ada tanah, ya, ada debu. Jadi batu licin ini tertutup dengan debu dan tanah. Fa asabahu wabilun, kemudian ditimpa dengan air hujan. Hujannya hujan deras, hujan yang lebat. Fatarakahu salda, maka tinggallah ya batu itu licin lagi. Fatarakahu salda, jadi seakan-akan tidak ada debunya lagi. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Artinya apa? Artinya mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka usahakan, dari apa yang mereka perbuat, dari apa yang mereka amalkan. Wallahu la yahdi al-qawmal kafirin.
dan Allah tidak memberikan petunjuk, tidak memberikan hidayah kepada kaum yang kafir. Surat Al-Baqarah ayat 264. Mari kita perhatikan surat Al-Baqarah 264 dan kita tadaburi ayat ini. Kemudian kita berusaha mengambil ilmunya, berusaha mengambil faidah-faidahnya, memahami ayat ini dengan pemahaman yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Ini adalah khitab, seruan dari Allah. Allah memulai firman-Nya dengan khitab. Ya, tasdirul khitab bin nida. Allah mulai firman-Nya khitabnya ya dengan nida, dengan panggilan, dengan seruan. Ya ayyuha, ya ayyuha, ya. Dengan panggilan wahai, ya. Dan ini menunjukkan tentang perhatian Allah tentang hal ini dan supaya kita juga perhatian, ya, tentang isi setelah panggilan ini. Allah Subhanahu wa taala ya memanggil orang-orang yang beriman di sini. Ya ayyuhalladzina amanu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, "Idza sami'ta Allah yaqul." Apabila engkau mendengar Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "fa'ariha sam'ak. Fa innahu khairun tu'maru bihi aw syarrun yunha anhu." Karena apabila engkau mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, maka dengarkanlah baik-baik, ya. Berikan pendengaranmu. Karena sesungguhnya ada kebaikan yang diperintah atau ada larangan, ya, ada larangan atau ada keburukan yang dilarang. Ya, jadi ada kebaikan yang diperintah, ada keburukan yang dilarang. Dan di paragraf yang kedua dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala panggilan Allah kepada orang-orang yang beriman, ya, dan menyebutkan sifat mereka dengan sifat keimanan, ada beberapa faedah. Dan di sini ada 3 faedah. Ya, ada 3 faedah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyeru dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Faedah yang pertama, ya, al-hatsu ala qabuli ma yulqa ilaihim wa imtithalihi. Ya. Jadi berupa anjuran, ya, motivasi untuk menerima apa yang disampaikan kepada mereka, kepada orang-orang yang beriman, dan anjuran untuk mengamalkannya. Ya, anjuran untuk mengamalkannya. Dan ini bisa kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala mengikat hukum, ya, di sini dengan sifat yang sifatnya beriman, ya, sifat iman, supaya apa? Supaya ada pengaruh, ya. Sama seperti perkataan orang yang mengucapkan ucapannya atau firmannya, maknanya sama seperti begini, kata Syekh Utsaimin. Ya ayyuhalladzina amanu liimanikum if'alu kadza aw la taf'alu kadza. Ya. Wahai orang-orang beriman, karena keimanan kalian, if'alu kadza, maka lakukanlah ini. Atau jangan lakukanlah ini, ya. Ini faedah yang pertama. Jadi anjuran untuk menerima apa yang disampaikan kepada orang-orang beriman dan mengamalkannya. Yang kedua, faedah yang kedua, annama dzukira yakunu min mukammilatil iman wa muqtadayatihi, bahwa apa yang disebutkan setelah panggilan ini merupakan penyempurna dari keimanan dan tuntutan dari keimanan. Ya, jadi hukum yang disampaikan setelah panggilan wahai orang-orang yang beriman adalah merupakan penyempurna dari keimanan, ya, dan tuntutan dari keimanan. Ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, anna mukhalafata ma dzukira naqsun fil iman, bahwa menyelisihi apa yang disebutkan
dalam ayat ini merupakan naqs. Naqs ini kekurangan dalam keimanan, ya. Jadi menyelisihi apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya, di dalam ayat ini dan dalam ayat manapun yang didahului dengan ya ayyuhalladzina amanu, ini menunjukkan tentang kurangnya keimanan orang tersebut. Nah, kalau kita menyelisihi apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayat yang mulia ini, maka menunjukkan bahwa iman kita kurang. Iman kita kurang. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, apa isinya? La tubtilu shadaqatikum. La tubtilu shadaqatikum. Mari kita perhatikan lafaz ini. La tubtilu shadaqatikum. Tubtilu artinya membatalkan. Ya, membatalkan. Dan Syekh berkata, fal butlan la yakunu ghaliban illa fima tamma. Ya, pembatalan itu tidak terjadi kecuali biasanya tidak terjadi kecuali dalam perkara yang sudah sempurna. Sudah sempurna kemudian dibatalkan. Ya. Sudah bagus kemudian dirusak. La tubtilu. Ya, janganlah kalian batalkan. Shadaqatikum. Ya. Sedekah itu apa? Ya. Sedekah adalah yang dikeluarkan oleh seseorang dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diberikan oleh seseorang dalam rangka taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Ya. Janganlah kalian membatalkan sedekah-sedekah kalian. Ya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala bil manni wal adza. Bil manni wal adza. Ba di sini ba sababiyah. Ya. Ba di sini ba sababiyah. Ba sababiyahnya bi menunjukkan arti sebab. Ya. Janganlah kalian membatalkan sedekah kalian atau janganlah kalian membatalkan pahala sedekah kalian dengan sebab apa? Bil man. Apa yang dimaksud dengan man? Ya. Dijelaskan oleh ulama, dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di sini, man adalah izharun annaka mannun alaihi, annaka mannun alaihi wa annaka fawqahu bi'ita'ika iyyahu. Ya. Man dalam ayat yang mulia ini maksudnya adalah kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tafsirannya adalah kau tampakkan bahwasanya engkau telah berjasa kepada orang yang engkau beri. Ya. Wa annaka fawqahu, dan engkau merasa berada di atasnya dengan sebab kau memberikan sesuatu kepadanya. Ya. Jadi kalau kita memberi kepada kawan kita sesuatu, ya, atau orang miskin kita beri sesuatu, sedekah uang atau sedekah makanan, kemudian kita merasa kita sudah berjasa kepada orang miskin ini, berjasa kepada kawan kita ini, ya, maka kita masuk ke dalam ayat yang mulia ini. Kalau kita merasa bahwa kita berada di atas dari orang yang kita sudah beri, maka kita masuk dalam ayat yang mulia ini. Bisa jadi kita kasih, maka batallah sedekah kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu, janganlah kau batalkan sedekah kalian dengan man. Man itu tadi apa? Man itu terjemahannya adalah menyebut-nyebut, ya. Maksud man yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah adalah kau tampakkan bahwa kau itu merasa berjasa, memberi anugerah, ya, kepada saudaramu, kepada orang miskin, ya, dan kau merasa bahwa engkau berada di atas dari orang miskin tersebut, ya. Karena apa? Karena sudah memberi sesuatu, apakah memberi roti atau memberi beras, ya, atau memberi uang atau memberi pakaian. Kemudian kita merasa berjasa, dan hati-hati dari perasaan ini. Karena apa? Karena Allah mewanti-wanti di sini, jangan sampai kalian membatalkan sedekah kalian dengan man,
dengan man, ya. Nah, kemudian yang kedua, wal adza. Wal adza kalau kita lihat terjemahannya itu menyakiti perasaan dari si penerima, ya. Al adza maksudnya apa? An tadhkur ma tasaddaqta bihi 'inda an-nasi fayata'adza bihi. Ya, di antara caranya adalah engkau sebut sedekahmu, ya, di hadapan manusia sehingga si penerima merasa apa? Merasa eh, perasaannya tersakiti, ya. Jadi perasaan dari si penerima merasa tersakiti. Iya, misalkan saya mah orang nggak punya, misalkan, ya. Kemudian saya dikasih, ya. Jadi kita ketika ngasih kepada orang miskin, kita jangan sampai menyebut-nyebut, ya, sedekah kita, kemudian dia tahu, kemudian dia sakit hatinya. Dia dengan sebab kita, ya, saya sudah kasih beras, ya, padanya, saya sudah kasih pakaian, saya sudah kasih ini itu, sehingga ketika sampai kepada orang miskin itu atau di depan orang miskin tersebut, ya, orang miskin tersebut merasa apa? Merasa sakit hatinya, perasaannya, ya, dan merasa minder, ya, merasa minder, kemudian merasa jadi tidak enak, ya. Dua hal ini adalah bisa membatalkan sedekah kita, ya. Jangan sampai kita kasih misalkan seseorang, misalkan kita kasih 500.000 misalkan ke seseorang, ya. Kemudian kita kasih 500.000, kemudian kita sebut-sebut. Kemudian yang kita kasih merasa apa? Merasa sakit perasaannya, itu nggak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala 500.000 itu. Sia-sia. Ya, sia-sia belaka. Dan Allah Subhanahu wa taala menyambung firman-Nya dengan ucapan atau kalimat kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ya. Seperti orang yang menginfakkan hartanya, ria'an nas. Kalimat ria'an nas, ya. Kalau kita lihat dari i'rabnya itu maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli. Masdar dari kata ra'a yura'i ria'an. Ya. Ra'a yura'i ria'an. Wa mura'atan. Wa mura'atan. Maf'ul li ajli maksudnya apa? Ya, lafaz yang menunjukkan sebab, karena, ya. Jadi ada orang yang menginfakkan hartanya, sebabnya atau keinginannya, maksudnya, ya, dia ingin supaya manusia melihat dia. Maksudnya untuk riya, maksudnya untuk pamer, ya, pamer kepada manusia. Nih saya berinfak, misalnya gitu, ya. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, ya. Sifat ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah yantabiqu 'alal munafik, ya. Sifat ini ada pada diri orang munafik, ya. Wal iyadzu billah. Jadi berinfaknya karena manusia, tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir, ya. Orang-orang munafik ini, ya, tidaklah berinfak kecuali karena karih, tidak lapang dadanya, tidak suka, ya. Ini orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang munafik ini di surat An-Nisa 142, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas, ya. Apabila mereka berdiri untuk apa? Untuk salat, ya, mereka berdiri dengan malas, yura'unan nas. Mereka ingin pamer agar dilihat oleh manusia, ya. Kemudian tentang infak mereka di surah At-Taubah ayat 54, wala yunfiquna illa wa hum karihun. Mereka tidak menafkahkan harta mereka melainkan dalam keadaan tidak suka, ya, berat.
merasa terpaksa. Nah, ini orang-orang munafik, ya. Nah, karena apa? Karena mereka berinfak tidak mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak beriman kepada hari akhir. Oleh karena itu, ya, mereka berinfak dengan karih, dengan merasa terpaksa. Kemudian Allah umpamakan, ya, perumpamaannya dengan batu licin. Batu licin di atasnya ada debu dan batu itu tertutup, ya. Famathaluhu, kata Allah, famathaluhu, perumpamaannya kamathalis safwan, ya, seperti batu licin. Safwan ini apa? Batu licin. Alaihi turabun, di atas batu licin ini ada turab, ada debu, ada tanah, ya. Apa wajhu syibahnya, sisi kesamaan, ya, antara orang yang berinfak demikian dengan batu licin yang di atasnya ada tanah, debu, kemudian ada setelah itu hujan, ya, dan debu itu tersingkir dan batu itu licin lagi. Batu itu licin lagi dan debunya tidak ada. Ya. Apa persamaannya? Ya. Mari kita perhatikan apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ini masuk ke ilmu balaghah sebenarnya, ya. Wajhu syibah. Wajhu syibah bainal mura'i was safwan. Jadi sisi kesamaan, ya, antara orang yang berbuat riya dengan batu licin, ya. Yang di atas batu licin ini ada apa? Ada tanah, ada debu, ya. Anna man ra'al munafik fi zahiri halihi dhanna anna amalahu nafi'un lahu. Ya. Orang yang lihat orang munafik, zahir keadaan dia menyangka bahwa amalnya atau perbuatannya itu bermanfaat. Ya. Wa kadzalika, dan demikian juga orang yang lihat batu licin itu, ya, yang di atasnya ada debu, ya. Orang lihat kata Syekh Utsaimin di sini, ya. Orang lihat bahwa itu merupakan tanah yang subur. Merupakan tanah yang subur yang bisa menumbuhkan rerumputan. Ya, yang bisa menumbuhkan rerumputan. Jadi itu sisi persamaannya. Ya. Ini indah sekali bahasa Quran ini, ya. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ada orang munafik atau ada orang yang berbuat riya dalam berinfak atau dalam beribadah, ya. Di sini dalam berinfak. Itu orang yang memandangnya, subhanallah, ya, dia beramal dan amalnya manfaat buat dia. Kemudian Allah samakan dengan batu yang tertutupi dengan tanah, tertutupi dengan debu. Ya, seakan-akan ardun khosbah, tiniyah, tunbitul ushb. Seakan-akan batu itu adalah tanah yang subur, ya, tanah yang subur yang bisa menumbuhkan rerumputan. Ya. فإذا أصابها الوابل الذي ينبت العشب سحق التراب الذي عليه فزال الأمل في نبات العشب عليه من الوابل. Nah, tapi ternyata turunlah hujan lebat, kemudian hujan lebat itu menghilangkan debu dan tanah yang ada di atas batu licin tadi, ya. Sehingga apa? Fazala al-amalu fi nabatil ushub alaihi minal wabil. Maka hilanglah harapan, ya. Harapan dari tumbuhnya rumput, ya, di atas tanah tersebut
ya, karena apa? Dengan sebab hujan deras tadi. Ya, dan Allah umpamakan dengan batu yang licin. Batu yang licin. Licin itu nggak ada bisa tumbuh rumput di situ. Karena licin. Ya. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu setelah Allah samakan ini, ya, umpamakan orang yang berbuat riya dengan batu licin ini, Allah Subhanahu wa taala pertegas dengan firman-Nya, la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Ya, luar biasa ini ayatnya, mengerikan sekali buat kita yang beramal kalau ada riya, ya. Allah katakan mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka dari apa yang mereka usahakan, dari apa yang mereka amalkan, dari apa yang mereka perbuat, dari apa yang mereka infakkan, ya. Jadi tidak ada hasilnya sama sekali. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang kafir. Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang kafir. Maksud Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang kafir adalah hidayah taufik, petunjuk taufik. Karena hidayah ini ada dua, hidayah al-bayan wal irsyad, yang kedua hidayah at-taufik. Ya, hidayah taufik. Hidayah dalalah, bayan wal irsyad, tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan umat, ya, manapun, melainkan Allah mengutus nabi untuk membimbing umatnya, ya, untuk membimbing umatnya kepada jalan yang lurus. Akan tetapi orang kafir tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima al-haq. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu la yahdi al-qauma al-kafirin. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk atau hidayah kepada orang-orang yang kafir. Maksudnya hidayah apa? Hidayah taufik. Berikutnya ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini makna dari ayat ke-264 surat Al-Baqarah. Kemudian kita ambil fikihnya, ya, kita baca fawaidnya, ya, tapi tidak akan saya baca semuanya, ya. Mudah-mudahan bisa selesai, tapi kalau tidak selesai dan kalau misalkan ada kesempatan berikutnya, ya, kita baca kembali, ya, karena kelihatannya banyak. Baik. Yang pertama, faedah atau fikih yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini adalah tahrimul manni wal adha fi as-sadaqah. Ya, diharamkannya al-man wal adha dalam sedekah. Apa itu al-man? Tadi dijelaskan sama Syekh Utsaimin. Izharun, ya, kata Syekh Utsaimin sebentar. Al-man itu adalah menampakkan annaka mannun alaihi, bahwa engkau ini merasa berjasa kepadanya. Merasa berjasa kepadanya. Nah, wa annaka fawqahu bi'ita'ika iyyahu, dan engkau merasa berada di atasnya, ya, karena sudah memberi sesuatu kepadanya. Ini arti dari al-man. Padahal kalau kita ingat bahwa yang seseorang berikan kepada seseorang itu hakikatnya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karena itu semoga kita semua ketika memberi siapapun kepada orang yang membutuhkan, tidak ada man di hati kita, tidak merasa berjasa kepada orang tersebut, ya, dan tidak merasa berada di atas orang tersebut, ya. Nah, karena ini masuk dalam al-man, ya. Justru yang berjasa adalah Allah kepada kita. Allah kasih kesempatan kepada siapapun yang bisa memberi orang lain, ya, agar dengan wasilah tangannya dia memberi manfaat kepada orang lain, ya. Kemudian semakin memberi kepada orang yang membutuhkan, maka Allah Subhanahu wa taala semakin sayang
dan merahmatinya. Al jaza'u min jinsi al amal. Karena balasan itu jasa balasan dari jenis amalan. Ya. Kemudian larangan al-adza dalam sedekah. Al-adza tadi adalah an tadhkur ma tasaddaqta bihi 'inda nas fayata'adza bihi. Jadi kau sebut sedekahmu di depan manusia sehingga yang menerima itu merasa apa? Merasa tersakiti perasaannya. Kemudian jadi minder, ya. Kemudian yang kedua, ini faedah yang pertama. Allah katakan la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kau batalkan pahala sedekah kalian dengan al-man wal adza, ya. Yang kedua, balaghatul Quran. Balaghatul Quran. Jadi ayat yang mulia ini, ya, menunjukkan tentang balaghahnya Al-Qur'an, ya. Jadi ketinggian bahasa Al-Qur'an. Ya, ketinggian bahasa Al-Qur'an. Jadi sastra Al-Qur'an, ya, bahasa Al-Qur'an itu sangat tinggi. Tidak ada yang bisa menandingi ketinggian bahasa Quran ini, ya. Oleh karena itu, bagi yang ingin merasakan ketinggian bahasa Quran, teruslah belajar bahasa Arab, ya. Setelah belajar ilmu nahwu dan sorof, jangan berhenti, ya. Belajar ilmu balaghah. Ilmu balaghah yang ada 3 itu, ya. Belajar ilmu bayan, ya. Kemudian belajar ilmu badi', kemudian belajar ilmu ma'ani. Ini 3 ilmu yang ada di ilmu al-balaghah. Ini sangat membantu sekali untuk kita bisa menikmati ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kalau kita hanya belajar Al-Qur'an, belajar nahwu shorof, ini bagus, tapi kalau ingin lebih sempurna lagi, kita belajar balaghah. Ya, 3 ilmu yang ada di balaghah ini sangat membantu kita untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan catatan tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Jadi cukupkan dengan yang dengannya kita bisa memahami Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan sampai tidak harus seperti Sibawai, ya. Tidak harus seperti Sibawai, atau tidak harus seperti sebagian orang yang paham tentang bahasa Arab sampai detail sekali, tapi tidak mengerti juga ilmu wudu, ya, tidak ngerti sholat yang benar sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, nggak ngerti bayar zakat, nggak ngerti haji, ya, dan seterusnya, ngerti puasa. Nah, ini tidak pas, kurang pas orang semacam ini, ya. Nah, ayat yang mulia ini menunjukkan tentang ketinggian bahasa Al-Qur'an. Dari siapa? Kita lihat, haitsu ja'a an-nahyu 'anil manni wal adza bis-shadaqah bihadhihi as-sighah allati tujibu an-nufur. Ya, larangan yang ada, ya, di ayat ini, larangan dari al-man wal adza, berbuat man, ya, dan berbuat adza dalam sedekah dengan uslub, ya, dengan lafaz yang membuat orang jadi takut, membuat orang jadi lari dari melakukan hal ini. Melakukan man wal adza, ya, yakni dengan lafaz la tubtilu shadaqatikum. Jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian. Ya, ini lebih terasa daripada hanya sekedar lebih terasa dari ungkapan la tamannu atau la tamunnu wala tu'dzu bisadaqah. Jangan kalian mengungkit-ungkit, jangan kau sakiti perasaan orang yang kau beri dengan sedekahmu. Ya. Ini lebih terasa kalimat la tubtilu, kaget orang. Ya, lebih terasa di jantung hatinya. La tubtilu, jangan kau batalkan pahala sedekah kalian, ya. Nah, ini. Jadi bahasa Al-Qur'an ini sangat tinggi sekali. Ya, sangat-sangat tinggi sekali. Kemudian yang ketiga, annam al-man wal adza bis-shadaqati yubtilu thawabaha. Ya, bahwa al-man wal adza, ya, bahwa 2 hal ini bisa membatalkan pahala sedekah. Allah berfirman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza.
Apa itu man? Man itu tadi izharun annaka mannun alaihi. Jadi kau tampakkan bahwa kau ini berjasa padanya, wa annaka fawqahu bi'ita'ihi iyyahu, dan kau merasa berada di atasnya, ya, dengan sebab kau memberikan eh, pemberian kepada dia. Kemudian al-adza, apa tadi adza? Tadi kata Syekh Utsaimin, an tadhkur ma tasaddaqta bihi indan nas, ya, fayata'adza, ya. Kau sebut yakni sedekahmu di hadapan manusia, ya, sehingga si penerima itu merasa apa? Merasa tersakiti. Kemudian yang keempat, ya. Yang keempat, annal manna wal adza bisadaqati kabiratun min kabairi adz-dzunub. Ya. Bahwa yang namanya man, ya, tadi sudah saya jelaskan, dan adza itu merupakan salah satu dosa besar, ya. Kenapa man dan adza itu masuk ke dosa besar? Alasannya karena adanya ukubah, adanya sanksi, ya, atas dosa yang dilakukan. Adanya, maka menjadikan hal ini termasuk dosa besar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan tentang definisi dosa besar. Ya, kata beliau, kullu dzanbin rutiba alaihi uqubatun khassa kal bara'ati minhu wa nafyi al-iman wal la'nati wal ghadabi wal had wa ma asbah dzalik. Kullu dzanbin rutiba alaihi. Setiap dosa yang rutiba alaihi, kalau antum lihat maknanya, itu maknanya sabata wastaqar. Ya. Setiap dosa yang sabit pada dosa tersebut dihukumi adanya ukubah yang khusus, adanya sanksi tertentu, ya, adanya iqab tertentu, ya. Seperti misalkan berlepas diri dari itu, misalkan Rasul berlepas diri dari dosa itu, kemudian tentang adanya penafian dari keimanan seseorang, kemudian adanya laknat dari Allah Subhanahu wa taala, misalkan wal ghadab, ada kemurkaan Allah di situ, dan adanya had dan yang semisalnya. Inilah definisi dari dosa besar, ya. Dan di sini ada ukubah khasah. Ada ukubah khasah, sanksi yang khusus, ya. Apa itu sanksinya? Berupa ibtalul amal. Amalnya jadi hancur, amalnya jadi batal, ya. Dan hal ini dikuatkan dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abu Dzar, ya, dalam Sahih Muslim, bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim, al musbilu wal mannan wal munfiqu sal'atahu bil halifil kadhibi." Wal munfiqu sil'atahu bil halifi al-kadhibi. Ada 3 jenis manusia. Perhatikan sabda Rasulullah SAW ini. Ada 3 jenis manusia yang Allah Subhanahu wa taala tidak mengajak bicara kepada mereka pada hari kiamat. Allah pun tidak melihat kepada mereka. Dan Allah pun Subhanahu wa taala tidak mensucikan mereka. Dan bagi mereka azab yang pedih. Ya. Jadi ada 3 jenis manusia yang mendapat ancaman yang keras. Yang pertama, Allah tidak mengajak bicara kepada mereka pada hari kiamat ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak melihat mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak mensucikan mereka. Justru mereka mendapatkan azab yang pedih. Siapakah 3 jenis manusia ini? Yang pertama, al-musbil. Apa yang dimaksud dengan al-musbil? Musbil adalah orang yang menurunkan sarungnya di bawah mata kaki. Menurunkan pakaiannya di bawah mata kaki. Ini disebut al-musbil. Oleh karena itu, bagi mereka-mereka, ya, yang masih menurunkan kainnya di bawah mata kaki, perhatikan hadis yang mulia ini.
Ancamannya sangat mengerikan sekali. Ya. Dan ini bukan ciri-ciri Wahabi. Ya. Ini hadis dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ajaran Islam, ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang menurunkan pakaian di bawah mata kaki diancam dengan 3 hal ini. Allah tidak ngajak bicara pada mereka pada hari kiamat, dan Allah Subhanahu wa taala tidak melihat mereka, Allah tidak mensucikan mereka, dan bagi mereka ada azab yang pedih. Yang pertama adalah al-musbil. Ya, orang yang menurunkan pakaiannya di bawah mata kaki. Ya. Kemudian yang kedua wal mannan. Wal mannan. Wal mannan adalah orang yang suka ngungkit-ngungkit pemberian. Ya. Orang yang merasa berjasa kepada si penerima pemberian. Orang yang merasa berada di atasnya karena dia sudah memberikan pemberian. Nah, kemudian yang ketiga, wal munfiqu sil'atahu bil halifil kadhib. Wal munfiqu sil'atahu bil halifi al kadhib. Orang yang munfik ini bukan berinfak artinya, ini orang yang berusaha membuat barangnya laku, barang dagangannya laku, tapi bil halif al kadhib, dengan sumpah dusta. Jadi ada orang berjualan, ya, dia bersumpah, ya, agar jualannya laku dengan sumpah palsu. Dia bilang, ini mahal loh, saya beli sekian demi Allah. Dia bersumpah, tapi sumpahnya kadzib, ya, agar barang itu dibeli. Orang semacam ini, penjual semacam ini, pedagang semacam ini diancam dengan ancaman yang ngeri dan mengerikan ini. Ya. Nah, ini. Tapi yang sedang kita bicarakan, asyahid dari hadis yang mulia ini adalah al-mannan. Orang yang suka apa? Orang yang suka ngungkit-ngungkit pemberian. Faedah berikutnya, faedah yang kelima, ya. Annal manna wal adha bisadaqah munafin li kamalil iman. Bahwa al-man, yakni bahwa mengungkit-ungkit dan menyakiti si penerima ketika memberikan sedekah, ya, munafin li kamalil iman. Sekali lagi bahwa al-man, ya, al-man dan al-adha dalam sedekah menafikan kesempurnaan dari keimanan. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan pahala sedekah-sedekah kalian dengan manni wal adha. Ya. Karena apa? Inna muqtada imanikum alla taf'alu dzalika wa idza fa'altumuhu sara munafiyan li hadzal wasfi wa munafiyan li kamalihi. Karena tuntutan dari iman kalian, ya, kalian tidak boleh melakukan hal tersebut. Apabila kalian melakukan hal tersebut, maka jadi apa? Maka hal tersebut bisa menafikan sifat ini dan menafikan kesempurnaan iman kalian. Ya, nah ini. Jadi dari nomor 1 sampai faedah yang kelima ini, ya, ini khusus membahas tentang al-man wal adha. Tentang al-man wal adha, ya. Wallahu a'lam bishawab. Masih banyak faedahnya atau fikihnya, dan insyaallah taala ana tunda untuk faedah berikutnya di pekan berikutnya. Insyaallah taala. Nah, barakallahu fiik. Fiik barakallahu Ustaz. Ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum, saudaraku siman seakidah, pendengar Radio Roja dan pemirsa TV Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya. Bisa Anda menghubungi nomor kami. Berikutnya kami akan angkat terlebih dahulu dari pesan singkat, Ustaz. Dari hamba Allah di Bogor, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bila kita telah berinfak atau menolong seseorang, tapi kita tidak menceritakannya pada siapapun, hanya terkadang berkata-kata dalam hati apa yang telah kita perbuat dan merasa senang. Apakah ini termasuk al-man, Ustaz?
Almanan atau apa ini? Sehingga Al-man, ya. membatalkan pahala kita. Jazakallah khair. Iya. Hmm. Baik, barakallahu fiik. Nah, al-man dan al-adha tadi sudah dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Al-man itu kata beliau adalah izharun annaka manun alaihi. Jadi kau tampakkan, ya. Jadi ditampakkan, izhar, menampakkan bahwa kau merasa berjasa padanya. Adanya penampakan. Kan gitu. Dan ditampakkan bahwa kau merasa berada di atasnya. Kan gitu. Dan yang terasa adalah orang yang diberi. Oh, ini orang karena dia memberi nih, kayaknya ya bahasa Cirebonnya nyelutak atau merasa besar diri gitu ya di depan orang yang miskin tadi ya. Ini man ya. Yang berikutnya al-adza itu kata Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimahullah, an tadhkur, engkau menyebutkan mata sodakta bihi, apa yang kau sedekahkan, indan nas, sehingga orang yang menerima itu terasa sakit, ya, terasa sakit. Adapun tadi pertanyaan ikhwah yang bertanya tadi, atau salah satu ikhwah yang bertanya, di hati dia ada rasa senang, kemudian senang bahagia gitu ya, ini tidak masuk dalam kategori man dan adza, ya. Mudah-mudahan diterima pahalanya oleh mudah-mudahan diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak batal karena itu. Tetapi ya mesti ada mujahadah lagi. Mujahadah karena pandangan Allah Subhanahu wa taala di hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah nggak lihat pada bentuk rupa dan amal, tapi Allah lihat hati. Makanya sebagian ulama mengatakan tentang ikhlas saja. Man kana ikhlasuhu, barang siapa yang merasa ikhlas di hatinya, fa ikhlasuhu yahtaju ila ikhlas. Ikhlasnya membutuhkan keikhlasan lagi. Kalau misalkan seseorang beramal, aduh anak ikhlas nih, nggak disampaikan kan itu. Ya, untuk supaya tidak ada pintu syaitan masuk, maka dia butuh keikhlasan lagi. Ikhlasnya butuh ikhlas lagi. Fa ikhlasuhu yahtaju ila ikhlas. Nah, oleh karena itu ketika ada perasaan itu tidak membatalkan membatalkan sedekahnya, tapi diusahakan diperbaiki lagi hatinya. Mungkin itu yang harus dijaga. Nah, wallahu a'lam. Jazakallahu khairan, Ustaz. Dan selanjutnya ikhwatul Islam memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin langsung menghubungi kami, silahkan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak? Di mana? Abu Dodi Di mana Pak? ya. Halo. Bapak? Halo. Ya silakan Pak, dilanjutkan. Suaranya terputus-putus. Ya. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, mau Waalaikumsalam. dua malaikat turun. Kalau pagi itu kalau yang kalau sedekah infaknya itu sore termasuk juga doa yang pagi malaikat turun tiap pagi itu menjelang pagi. Iya. Sudah? Termasuk itu kalau kita infaknya sore atau gitu. Iya. Jangan lupa gitu, tahu-tahu termasuk ke doa malaikat yang turun tiap pagi itu. Gitu. Iya. Syukran Ali ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apakah masuk? Ya, wallahu a'lam. Tapi zahirnya masuk. Ya kan? Malaikat itu berdoa secara umum. Di pagi hari itu turun dua malaikat, ya kan? Satu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan ganti kepada orang yang berinfak. Ya. Ganti kepada orang yang berinfak. Dan satu lagi berdoa Allah memberikan kerusakan kepada orang yang bakhil, ya, orang yang pelit itu. Dengan talaf itu dengan kebinasaan, kerusakan, ya. Nah, jadi maknanya
adalah umum. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya kami bacakan dari pesan singkat kembali Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya, saya sudah sodakoh kepada seseorang dan ada orang yang tahu. Ternyata di belakang saya orang yang saya kasih tahu ini Ada orang apa? ada orang yang tahu bahwa saya sudah bersedekah terhadap orang ini. Ternyata orang yang saya kasih ini dia menyampaikan kepada orang-orang lain bahwasanya dia dikasih sama si fulan. Yang saya tanyakan apakah sedekah saya itu gugur atau tidak, Ustaz? Oh iya. Gitu. Ustaz. Iya. Apakah sedekahnya gugur? Tentu jawabannya tidak, Iya, iya. ya. Kecuali kalau antum ada niat di hatinya memang sengaja untuk tahu kan gitu. Orang supaya tahu bahwa saya bersedekah, ini masuk ke riya, Iya. batal. Tapi kalau ketika seseorang bersedekah, kemudian ada orang yang tahu, ya, kemudian dia tidak tahu, ya, ada orang yang tahu tersebut, apakah batal? Tentu tidak batal, ya. Gimana dengan senang? Juga nggak apa-apa senang, karena itu ada busyra, ya, sebagai tanda kebaikan yang Allah segerakan kepada orang tersebut, ya, yang Allah segerakan kepada orang baik, gitu. Jadi selama kita atau antum bisa menjaga hati, ya, dari amalan baik tersebut, dari sedekah tersebut, ya, maka tidak membatalkan, ya. Jadi hatinya dijaga, tidak keingin riya, kemudian juga amalan ucapannya dijaga, ya, kemudian amalannya dijaga, ya. Jangan sampai hati kita berinfak, ya, tapi ingin dipuji orang, bukan karena Allah. Kemudian setelah berinfak, ya tadi, ya, kita menyebut-nyebut, mungkit-mungkit kebaikan, ya. Kemudian nyakiti orang yang diberi, ya. Nah, ini yang bisa membatalkan apa? Bisa membatalkan sedekah seseorang. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali itu saja 3 pertanyaan hari, ya. Mudah-mudahan manfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan tentang ayat yang mulia ini, beberapa faedah yang belum saya bacakan. Mudah-mudahan manfaat. Saya akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.